Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. Jadi untuk per hari ini saya bakalan membahas atau mengupdate pergerakan harga Solana teman-teman, karena per hari ini harga Solana ya cukup menarik untuk dibahas. Dan dari beberapa bulan ke belakang ya, Solana itu mendapat cecaran atau serangan juga karena salah satu exchange terbesar nomor 2 FTX bangkrut ya, dan ternyata Solana juga kena imbasnya. Tapi per hari ini setelah posisinya turun ke $7, hasil posisi Solana bisa pumping signifikan sampai sekarang nyampe ke $16 gitu. Jadi saya bakalan mengupdate pergerakan harga Solana, pergerakannya akan kemana lagi sih setelah pumping yang cukup signifikan ini. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau update terlebih dahulu dari market cap kripto keseluruhan untuk per hari ini, yang dimana per hari ini mengalami penurunan sekitaran 0,01% ya, cukup kecil juga karena pergerakannya masih dalam posisi sideways atau masih dalam posisi korektif yang masih wajar. Jadi ya wajar saja posisi per hari ini market kripto belang ya, ada yang hijau dan juga ada yang merah. Dan juga market cap keseluruhan per hari ini berada di kisaran 849,70 billion dolar. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi top 10 cryptocurrency per hari ini, untuk Matic mengalami penurunan sekitaran 1,73%, untuk Cardano mengalami kenaikan sekitaran 0,33%, untuk Cardano mengalami penurunan sekitaran 4%. Cardano per hari ini cukup lumayan ini ya, penurunannya cukup lumayan besar gitu, setelah per hari kemarin posisi Cardano pumping signifikan juga gitu. Terus untuk XRP mengalami penurunan sekitaran 1%, untuk BNB mengalami penurunan sekitaran 1% juga. Ethereum masih berada di posisi kisaran 1,12%-an ya, posisi Ethereum ini yang paling kuat menurut saya per hari ini. Jadi untuk sekarang kita langsung masuk aja tanpa lama-lama lagi ke updatean Solana. So per hari ini saya sudah berada di posisi time frame 4 jam, yang dimana sebenarnya ini adalah posisi mappingan yang sudah lama saya buat ya. Si posisinya itu sekarang posisinya itu sedang tertahan di kisaran 17,5 dolaran ya harga Solana, yang dimana posisi ini itu adalah posisi area major area supply-nya ya, yang dimana posisi ini bisa disebut juga sebagai area control supply di posisi market Solana ya. 17,5 sampai 18 dolaran ini adalah posisi major ya, major resistance atau posisi area control supply untuk Solana teman-teman. Dan per hari ini kita ngelihat posisinya itu sedang dalam posisi korektif, yang dimana bisa si posisinya itu bisa turun dulu ya, atau si posisinya bisa koreksi terlebih dahulu atau testing di posisi area demand, atau yang biasa saya sebut ini adalah posisi area flip untuk Solana. Kenapa ini disebut area flip? Karena di posisi ini itu posisinya itu sebelumnya pernah menjadi posisi major resistance, yang dimana di sini Solana itu pernah 3 kali secara berturut-turut rejection secara masif, yang dimana berarti di sini adalah posisi area krusial ya, yang dimana ketika nanti si posisi Solana itu ya pumping signifikan berhasil untuk testing, nah berarti di posisi ini ya, di posisi kisaran 14 dolaran ini adalah posisi area kuat atau area krusial untuk Solana selanjutnya. Karena mengingat posisinya itu atau sekarang ya Solana sedang diserang oleh banyak pihak, jadi menurut saya ini bakalan menjadi pertimbangan saya apakah mulai masuk untuk akumulasi di spot atau masih wait and see terlebih dahulu ya, menunggu harga yang lebih murah lagi untuk koin Solana. Tapi menurut opini saya secara short term sekarang si posisinya masih ada opportunity ya, masih ada opportunity untuk dia turun terlebih dahulu ke kisaran 14 dolaran sebelum akhirnya dia mencoba testing kembali sampai 17,5 atau 18 dolaran seperti itu. Jadi untuk sekarang kita masih wait and see terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi time frame 1 jam juga,
terlihat sangat jelas di posisi sekarang Solana itu ngebentuk semacam bullish flag ya. Si posisinya itu sangat jelas bahwasanya si posisinya sekarang sedang membentuk yang namanya bullish flag, yang dimana berarti ketika dia berhasil untuk ya, si posisinya itu berhasil untuk break area posisi garis trendline yang posisi atas, berarti di sini ada kesempatan untuk Solana pumping signifikan kembali, atau si posisinya itu testing di area kisaran 17,6 atau 17,5 sampai 18 dolaran untuk kontrol supply di koin Solana. Jadi untuk sekarang kita masih wait and see apakah si posisinya masih bisa bertahan di kisaran 14 dolaran. Ini adalah posisi titik krusial untuk Solana. Tapi kalau misalnya tidak bisa bertahan dari 14 dolaran, yang berarti kita bakalan melihat posisinya bakalan menyentuh kisaran 12 sampai 9 dolar atau 10 dolar lagi, karena di posisi ini adalah posisi area fair value gap ya. Ini ada fair value gap atau ada gap yang belum sama sekali di ini ya, disentuh gitu. Jadi untuk sekarang kita mending wait and see terlebih dahulu gitu ya. Ini untuk updatean Solana. Kita bakalan melihat dari posisi pendukung yang lain, apakah dari posisi Bitcoin dominance-nya ya mulai berhasil pumping atau tidak. Nah sebenarnya ini sudah ada mappingan dari hari apa ya, oh ini kemarin ya, ini mappingan per hari kemarin. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari posisi Bitcoin dominance, sepertinya si posisi Bitcoin itu sudah berhasil break dari apa, dari posisi major supportnya teman-teman ya. Dia sudah kehilangan level major supportnya, yang dimana si posisinya sekarang sedang testing kembali ya. Berarti kalau misalkan si posisinya berhasil untuk ter-rejection di posisi kisaran ini, berarti kita bakalan melihat posisinya itu jatuh terlebih dahulu atau menyentuh kisaran 40,19 persenan, yang dimana ini adalah posisi area tahanan paling kuat untuk Bitcoin dominance. Berarti kalau misalkan ada penurunan untuk Bitcoin dominance ya, ada penurunan untuk Bitcoin dominance, berarti kebalikannya untuk altcoin, yaitu bakalan ada kenaikan untuk altcoin gitu. Jadi untuk sekarang mendingan kita wait and see terlebih dahulu ya, sebelum mendapatkan konfirmasi yang bagus di market. Jadi untuk updatean altcoin saat ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. So untuk teman-teman juga ya, for your information, per hari ini jam 21 ya, 21.00 waktu Indonesia Barat bakalan ada speak dari Jerome Powell teman-teman, yang dimana berarti bakalan ada volatilitas di market ketika masuk sesi New York. Jadi kita harus tetap berhati-hati ketika teman-teman mempunyai setup atau masih mempunyai floatingan open posisi di market, mendingan kita pakai stop loss atau stop loss plus ya, untuk menjaga supaya kita tidak mengalami kerugian yang cukup dalam di market seperti itu. Jadi untuk sekarang itu aja teman-teman informasinya. Tadi ada Jerome Powell speak jam 21.00 waktu Indonesia Barat, jadi tetap hati-hati. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan update terbaru tentang cryptocurrency ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Chandra pamit dari Crypto Newbie Analyst. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.